umroh, di antara keutamaan haji dan umroh, ternyata haji dan umroh itu, haji lah karena sekarang musim haji ya, adalah merupakan jihadnya kaum wanita, ya. Adalah merupakan jihadnya kaum wanita. Kita kaum lelaki ini, ketika pemimpin kita menyerukan jihad, maka wajib bagi kita untuk berjihad, bapak-bapak sekalian, ya. Tidak dengan ibu-ibu, ya, tidak dengan wanita. Ya, kalau sekarang alhamdulillah, ya, kita diberikan kedamaian, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan, nikmat keamanan diberikan oleh Allah dan kita harus jaga ini. Ya, jangan sampai ya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat keamanan ini dari negeri kita. Ya, kita harus jaga bersama-sama nikmat ini. Ya, kalau misalnya pemimpin kita ya menyerukan bahwa kita semua harus berjihad, maka kita harus berjihad. Ya, senang atau suka, ya senang, suka atau benci, kita harus berjihad. Kalau sudah diserukan oleh pemimpin kita. Tapi kaum wanita enggak. Ya, dan ternyata bagi kaum wanita itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada jihadnya tersendiri. Dan jihadnya tersebut digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak perlu kepada pertumpahan darah. Ya, tidak perlu bentrok fisik, jihadnya kaum wanita tersebut. Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alan nisa'i jihad." Ya. Wahai Rasulullah, ada enggak sih jihadnya bagi kaum wanita? Ini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi." Ya. Betul sekali, ada jihadnya kaum wanita. Tapi jihadnya kaum wanita itu tidak perlu pakai pertempuran, nggak perlu pakai peperangan, nggak perlu pakai kontak fisik. Ya, apa itu kata Rasulullah? Al-hajj wal umrah. Ya, jihadnya kaum wanita itu adalah haji dan umrah. Maka berbahagialah bagi kaum muslimah yang sudah melaksanakan menunaikan ibadah haji dan umroh, itu artinya dia telah menunaikan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW ya memberikan tuntunan kepada kita semua bahwa jihadnya kaum wanita itu adalah haji dan umroh. Ya, taib. Selanjutnya, ya, dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, di antara keutamaan dan hikmahnya disyariatkannya ibadah haji ini adalah bahwa jamaah haji adalah merupakan tamunya Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahman, ya. Jadi para jamaah haji itu adalah duyufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum, ya. Kita menjadi tamu orang nomor 1 di negeri ini saja, itu sudah bangganya luar biasa, ya. Mungkin ya, kalau kita ada undangan misalnya dari pemimpin nomor 1 di negeri ini, bahwa bulan depan kita disuruh datang ke istana mau dijamu, mungkin dari sekarang kita sudah ya bikin baju, kita cetak di baju itu misalnya tamu presiden loh misalnya, tamu orang nomor 1, lalu kemudian kita petantang petenteng gitu loh, ya, mau apa ente? Anak tamu presiden loh. Itu kita kan gitu kan, ya. Padahal ini baru tamunya makhluk loh ya. Ya, walaupun misalnya orang nomor 1 di negeri ini kalau kita katakan seperti itu. Ya, orang nomor 1 di negeri ini, tapi orang nomor 1 di negeri ini bagaimanapun juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Ya. Kalau sakit dia juga harus terbaring. Kalau sakit dia juga membutuhkan apa? Bantuan para dokter dan perawat, kan seperti itu. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Kalau misalnya enggak usah jauh-jauh misalnya, ya. Kita menjadi tamunya Pak Wali Kota di Depok misalnya, ya. Bangga enggak Bapak dan Ibu sekalian? Bangga enggak? Ya, kita diundang Pak Wali Kota misalnya. Ya, menjadi tamunya Pak Wali Kota, kita bangga gitu loh. Tiap hari misalnya diundang datang ke rumah Pak Wali Kota. Ya, mungkin kalau ada apa-apa di jalan, kita langsung ngomong begini, ente tahu nggak? Saya itu tiap hari diundang sama Pak Wali Kota. Emang kamu berani sama saya? Padahal ini baru tamunya orang nomor sekian di negeri ini. Ya, kita sudah bangga. Nah, Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, maka orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini luar biasa. Ya, Imam An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Wafdullahi salasa." Ya, tamunya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3, tidak lebih dari itu. Tamunya Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama al-ghazi, ya. Yang pertama
tamunya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang ini enggak gampang loh Bapak-bapak ya. Ya, enggak gampang. Kalaupun misalnya ada peperangan terjadi di satu negeri, belum tentu kita bisa ikut berperang. Ya, karena taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah harta. Kalau kita keluar berperang, bisa jadi yang kembali hanya nama, bisa jadi harta kita semua habis. Dalam rangka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala enggak gampang. Ya, apalagi kalau misalnya tidak terjadi peperangan, alhamdulillah. Ya, negeri kita aman, alhamdulillah, tidak terjadi peperangan. Tapi kalaupun terjadi peperangan misalnya, maka belum tentu kita bisa ikut berperang. Ya, mungkin karena kita penakut, ya, mungkin karena kita kabur dan lain sebagainya, belum tentu. Ya, akan tetapi, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara tamunya Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak gampang menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang kedua, kata Rasulullah SAW, tamunya Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-hajj, orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau yang pertama kita tidak bisa berperang, berarti kita tidak bisa menjadi tamunya Allah. Yang kedua, masih ada jalan. Yang kedua, kita bisa melaksanakan ibadah haji, tapi tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, karena kenapa? Ya itu tadi. Ya, mungkin kemampuannya, dia ada uang, tapi kesehatannya. Ya mungkin dia sehat tapi dia nggak ada kemampuan secara finansial. Ya mungkin dia masih masih muda. Ketika dia daftar haji misalnya berapa puluh tahun lagi, belum sampailah porsinya, tiba-tiba dia sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Mau langsung berangkat misalnya tahun ini, Masya Allah, ya paling tidak minimal 300 juta. Kalau suami istri berarti 600 juta, itu minimal, nggak gampang. Ya, dan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal mu'tamir, orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi ini keutamaan ibadah haji dan umroh. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka pada hakikatnya dia menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak dan Ibu azan ya Allah wa yakum. Oleh karenanya kita lihat, ya, bagaimana khadimul haramain, ya, bagaimana raja di sana, ya, mereka bangga disebut sebagai khadimul haramain, raja. Ya, bangga disebut sebagai khadim. Padahal khadim itu artinya adalah pembantu. Ya, pelayan gitu kan seperti itu. Tapi bangga. Karena kenapa? Pada hakikatnya mereka melayani tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melayani, mereka memperhatikan, merawat, menjaga tempat-tempat yang dimana tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala datang di situ. Ya, makanya kita lihat bagaimana servisnya mereka terhadap jamaah haji dan umroh. Ya, bagaimana mereka sangat menghargai, sangat menjaga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Karena mereka sangat meyakini bahwa orang-orang ini adalah tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau tamu orang ternama saja kita colek, ya, itu akibatnya luar biasa, efeknya luar biasa. Maka bagaimana lagi kalau yang kita colek, yang kita sentil tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa yakum. Itu orang-orang yang suka nipu-nipu jamaah haji dan umroh, itu nggak panjang itu. Ya, nggak panjang, dan kita sudah lihat gimana pun kuatnya dia. Ya, gimana pun kayanya dia, gimana pun tingginya jabatannya, nggak panjang. Ya, karena kenapa? Dia mempersulit tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Tamu orang ternama saja kita persulit, itu luar biasa, efeknya luar biasa. Maka bagaimana lagi kalau yang kita persulit adalah tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taib. Selanjutnya, Imam Ibnu Majah meriwayatkan, ya, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wal hajj wal mu'tamar, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, wafdullah, adalah merupakan, ya, tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Da'ahum fa'ajabuhu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru mereka, memanggil mereka, ya, memanggil mereka para jamaah haji dan umrah tersebut. Fa'ajabuhu, lalu kemudian mereka menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nggak semua orang juga bisa menyambut, ya, seruan Allah Subhanahu Wa Taala, undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya dengar kemarin ada yang katanya sudah mau naik pesawat, tiba-tiba gagal, ya, karena dia ingat dia belum ngasih makan ayamnya. Bener loh, ya, jangan sebut merek, Wak. Ya, itu salah satu contohnya loh. Jadi nggak gampang. Ya, jadi nggak gampang menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak contoh-contoh kasus. Ada yang alasannya, aduh, kok saya pesawatnya begini banget gitu loh. Ya, saya kan orang terhormat, saya duitnya banyak. Saya, ya, taruhlah kalau orang bilang selebriti misalnya gitu kan, seperti itu, enggak jadi. Ada yang seperti itu, subhanallah.
Ya, ini seruan Allah. Ajakan Allah, tidak semua orang bisa menjawabnya. Nah, kata Rasulullah, ya da'ahum fa'ajabuhu. Mereka diseru oleh Allah, ya, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun menjawab panggilan tersebut, ya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan bisnisnya. Padahal mungkin kalau misalnya dia 25 hari di sana, ya, karena dia seorang pebisnis, 25 hari tersebut kalau mau dikonversikan ke keuntungannya dia bisa menghasilkan ya mungkin miliaran, akan tetapi dia tinggalkan itu. Ya, ada cerita sahabat, masya Allah, radhiyallahu taala anhum. Ada sahabat yang keuntungan per harinya itu sekitar 300 dinar. Keuntungan per harinya. Ya, sahabat. Ya, 1 dinar itu bapak dan ibu, kalau dikonversikan 4,25 gram emas. Ya, 4,25 gram emas dikali 300 berarti berapa? Banyak ya. Masya Allah, jawabannya tepat, banyak ya. Kemudian dikali banyak lagi, ya, jadi 4,25 dikali 300 tiap hari loh ya. Dikonversikan lagi, dikali misalnya 1 juta, ya, emas sekarang 1 juta, udah konversikan lah itu. Berarti keuntungannya per hari itu berapa? Miliaran, ya, puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan miliar per hari. Ada sahabat seperti itu. Ya, akan tetapi beliau mengatakan bahwasanya, ya, saya nggak bahagia. Saya lebih berbahagia lagi ketika azan dan saya bisa menjawab seruan azan tersebut. Ya, Masya Allah, kalau kita kan kebalikannya ya. Kalau ada, nggak usah sampai miliaran lah. Transaksi ratusan ribu saja, udahlah, kan bisa sholat sendiri gitu loh. Ya, subhanallah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, memanggil mereka, menyeru mereka, para jamaah haji dan umrah tersebut, fa'ajabuhum. Lalu mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wasa'aluhu fa'atahum. Ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan kasih mereka. Ya, makanya banyak cerita kan, orang pulang dari sana kan, jemaah haji, jemaah umroh, ya Allah, saya minta sama Allah, belumlah cukup 1 menit, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau ada orang berangkat haji dan umroh, ya, kualitas tidurnya sama saja sama di Indonesia. Di Indonesia dia tidur 12 jam, di sana juga dia tidur 12 jam. Enggak berdoa, enggak minta sama Allah Subhanallah. Ya, ada juga orang yang seperti itu, ada, ya. Ada orang, saya pernah dengarkan cerita, om saya cerita waktu haji, ya, ada orang enggak pernah kelihatan di masjid, udah pokoknya di kamar aja, ya. Kemudian setelah ditanya kenapa, kata dia, saya itu kesini niatnya sebenarnya hanya mau beli sisa-sisa kain kiswah Ka'bah, ya, dan dia beli sampai berapa juta itu. Cuma itu tujuan saya ke sini, ya, supaya dagangan saya kalau pulang laris. Subhanallah. Ada juga sudah sampai di sana pun tidak menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak cerita, ya Allah, saya sepulang dari sana umrah atau melaksanakan ibadah haji, doa saya disebutkan ini dikabulkan, ini dikabulkan, ini dikabulkan. Ya, tinggal 1 yang tidak dikabulkan. Apa yang tidak dikabulkan? Belum poligami. Bercanda. Ternyata doa istrinya lebih kuat. Ya, ternyata doa istrinya lebih kuat ya ketika berada di depan Ka'bah. Ya, taib. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, Rasulullah mengatakan, ibu-ibu senang. Al-hujjaju wal-umar wafdullah. Ya, para jamaah haji dan ibadah umrah wafdullah adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Insa'alu atu. Perhatikan, ketika tamunya Allah Subhanahu wa taala tersebut meminta, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka. Enggak usah jauh-jauh. Kita misalnya menjadi tamu orang terkaya, orang terhormat misalnya. Ketika kita hendak pulang, maka si tuan rumah mengatakan, sebelum pulang minta apa? Ya, enggak usah banyak-banyak lah, minta modal 50 juta, dikasih gitu loh. Mana nomor rekeningnya? Sini tak transfer, ya. Ditransfer kan seperti itu. Padahal ini manusia. Ya, maka bagaimana lagi dengan tamunya yang maha kaya, yang kekayaannya tidak terbatas, ya, kekayaannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas. Kalau manusia masih ada limitnya, ya, masih ada limitnya. Kalau orang mengatakan bahwa si fulan sultan, the real sultan, yakinlah rekeningnya masih ada masih ada limitnya, ya, masih bisa dihitung digitnya kan seperti itu, ya. Uangnya masih bisa dihitung kan seperti itu, asetnya masih bisa dihitung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak terbatas, kekuasaannya unlimited, kekayaannya unlimited.
Dan ketika kita meminta kepada yang maha kaya, maka pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau para tamunya Allah tersebut, yaitu para jamaah haji dan umroh, ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kasih apa yang dia minta tersebut. Wa inda'au ajibu. Kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in anfaqu akhlifa alaihim. Kalau misalnya mereka berinfak, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara keutamaan ya dan hikmah disyariatkannya ibadah haji kepada kita. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-hujjaju al-ummar wafdullah. Jadi banyak hadisnya ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya kata Rasulullah, para jamaah haji dan jamaah umrah wafdullah adalah merupakan tamunya Allah. Inda'auhu ajabahum. Kalau mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajabahum. Allah pasti ijabah mereka. Allah pasti kabulkan doanya. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Kalau mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu azani Allah wa yakum, di antara ya keutamaan ya dan hikmah disyariatkannya ibadah haji ini ya menghapus dosa dan mensucikan jiwa kita. Ya, menghapuskan dosa dan mensucikan jiwa kita. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, falam yarfus." Lalu kemudian dia tidak berkata-kata kotor, ya. Rafatha, yarfus itu kalau bahasa itunya ya, bahasa terjemahannya, ya mohon maaf ya, yarfus itu berkata-kata kayak berkata-kata porno gitu, ya. Jadi yang berkaitan dengan masalah syahwat gitu, ya, syahwat yang satu itu, ya. Fala yarfus, janganlah dia berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, berkata-kata porno. Ya, apabila ada seseorang yang melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian dia tidak berkata-kata kotor, kata Rasulullah, walam yafsuk, dan dia tidak melakukan perbuatan kefasikan, raja'aka yaumi waladathu ummuhu, maka dia kembali ke negerinya dalam keadaan seperti dia dilahirkan ya pertama kali oleh ibunya, ya. Jadi dalam keadaan suci lagi. Ya, karena Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu ya, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa apapun. Bahkan misalnya kalau ada seorang yang lahir dari hasil hubungan yang haram, ya, mohon maaf ya, wa na'udzubillah, lahir dari hubungan haram antara suami istri gitu misalnya, ya, maka apa yang terjadi? Anak tersebut tidak menanggung dosanya sama sekali. Enggak ada dosanya sama sekali. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian selama dia melaksanakan ibadah haji, dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak berkata-kata porno, ya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan dia tidak melakukan perbuatan kefasikan, maka ketika dia kembali, ya, dia kembali dalam keadaan seperti pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Jadi dia dalam keadaan suci, dia tidak mempunyai dosa sama sekali, ya, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, keutamaan dan hikmah, afwan ya. Baik, selanjutnya, keutamaan selanjutnya dan hikmah disyariatkannya ibadah haji kepada kita kaum muslimin, ya, menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir." Ya, wa adzim fin nasi bil haji. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu diperintahkan untuk menyeru, ya, untuk memanggil orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, perhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keutamaan, di antara luar biasanya, ajaibnya, amazingnya ini ibadah haji. Perhatikan, waktu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada enggak yang namanya media sosial? Ada enggak yang namanya media? Ya, Allah hanya suruh mengundang saja, menyampaikan saja. Ya, ini pun enggak ada. Ya, Nabi Ibrahim hanya memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Ayo, sudah sampai waktunya kita melaksanakan ibadah haji. Ya,
Tidak ada media, tidak ada surat kabar, media elektronik, cetak, enggak ada. Hanya menyampaikan seperti itu. Dan sampai itu kepada orang-orang. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji, berarti dia termasuk menyambut seruannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa'adzim fin nasi bil haji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, umumkan. Ya, sampaikan kepada orang-orang, kepada manusia, bahwa musim haji sudah sampai. Ya'tuka rijalan, perhatikan. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Niscaya mereka akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ya, kalau sekarang bukan unta yang kurus lagi, pakai Garuda, pakai Saudia, dan pesawat-pesawat canggih lainnya. Jadi masya Allah. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji, dia termasuk menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Wallahu taala alam bisawab. Karena waktu juga, ya sebenarnya masih banyak ya Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah mungkin di lain waktu kita bisa sambung karena waktunya sudah habis. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya ya mungkin. Ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau bahkan mungkin ada yang mau dikoreksi, silahkan. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanya? Bapak, Ibu nih. Kesempatan ibu dulu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Afwan, antum ulangi lagi pertanyaannya. Ana nggak nyimak. Pertanyaannya yang utama tadi, apakah kalau hanya umroh saja apa enggak? Kalau dia belum haji. Terus yang kedua, bagi yang benar-benar tidak mampu itu yang hanya sholat subuh terus berzikir sampai surut, kan pahalanya seperti berhaji dan umroh bersama Rasulullah sempurna. Itu gimana? Baik, barakallahu fikum. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, jadi begini. Selama itu disebutkan ibadah haji dan umroh, ya, maka ibadah umroh pun masuk. Ya, maka ibadah umroh pun masuk. Seperti misalnya tamu Allah. Jadi tamu Allah itu bukan hanya yang melaksanakan ibadah haji saja. Akan tetapi orang yang hanya melaksanakan ibadah umroh juga adalah merupakan tamunya Allah. Ya, orang yang senantiasa ya berulang kali melaksanakan ibadah umroh dari umroh satu ke umroh yang lainnya juga termasuk daripada orang-orang yang akan diangkat kefakirannya oleh Allah dan akan diangkat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama di situ ada teksnya yang menjelaskan haji dan umroh atau umroh saja atau haji saja, maka juga termasuk daripada umroh. Saya mau tanya sama bapak-bapak sekalian, apa hukum ibadah umroh tersebut? Ya, apa hukumnya? Hah? Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Antum yang betul. Ya, jadi begini, yang namanya ibadah umroh itu, ya, memang sih terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Akan tetapi pendapat yang paling saya condong dan itu pendapat yang paling kuat, bahwa yang namanya umroh itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, sama seperti haji, ya. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, beliau menuliskan sebuah judul. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya tersebut, ya, babu fadlu al-umrah, babu wujubul umrah wa fadluha. Beliau mengatakan bab wajibnya umrah dan keutamaannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah umrah tersebut adalah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ya, jadi betul tadi. Wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Ya, seperti itu. Taib. Di antara dalilnya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata, indikasi wajibnya umroh tersebut ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haji dan umroh. Allah tidak hanya mengatakan wa atimul hajja saja, enggak. Ya, Allah hanya tidak mengatakan wa atimul hajja, sempurnakanlah haji lillah karena Allah. Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan ayat ini merupakan indikator wajibnya umroh sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan ini pendapat yang saya pegangi. Ya, melihat dalil-dalil yang ada,
yang namanya umroh itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ya seperti itu. Nah, janji-janji tadi ya juga berlaku bagi para jamaah umroh. Ya, jadi selama di situ ada kata-kata umroh seperti tadi misalnya tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra. Di situ ada kata al haji wal umroh. Ya, kemudian wafdullah, tamu Allah 3. Yang pertama jamaah haji, jamaah umroh, kemudian yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berperang di jalan Allah adalah tamunya Allah, jamaah haji adalah tamunya Allah, jamaah umroh juga tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan kedua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang keluar sholat subuh secara berjamaah, ya, secara berjamaah. Jadi keutamaan ini kita dapatkan yang pertama harus berjamaah. Ya, berjamaah. Kemudian ya yaqudu. Kemudian dia duduk di situ. Ya, setelah selesai yaqudu yadhkurullah. Kemudian setelah selesai sholat subuh secara berjamaah, dia nggak langsung berdiri, tapi dia duduk berzikir ya dengan zikir-zikir yang sudah dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Ya, summa shalla rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Jadi aturan mainnya keluar sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, zikir pagi lah kalau kita istilahkan. Setelah zikir pagi, setelah terbit syuruk, setelah syuruk, nggak boleh langsung sholat. Tunggu dulu sekitar 15 menit. Ya, jadi dulu, kemudian tunggu syuruknya. Syuruknya itu 15 menit kemudian. Jadi kalau misalnya jam di masjid atau di musalla bunyi, itu belum boleh sholat. Tunggu 15 menit dulu. Summa shalla rak'atain. Kemudian sholat 2 rakaat. Maka ganjarannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berhaji dan umroh sempurna. Ya seperti itu. Nah, ganjaran yang kita dapatkan, jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan ganjaran haji yang sempurna, ganjaran umroh yang sempurna, maka setelah selesai sholat subuh berjamaah jangan langsung pulang. Duduk dulu, berzikir dulu, tunggu sampai matahari syuruk, setelah itu sholat 2 rakaat. Ini akan mendapatkan ganjaran haji secara sempurna. Ingat, ini hanya ganjarannya, tidak menggugurkan kewajiban. Ya, jadi jangan ada yang bilang, oh saya tiap hari haji kok, ngapain lagi saya haji? Itu ganjarannya, ya bukan menggugurkan kewajiban. Sama misalnya, Rasulullah SAW mengatakan, ya man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya atau barang siapa yang bersuci di kamar hotelnya, ya. Kemudian dia berangkat ke Masjid Quba, rakiban au masyian, baik dalam keadaan berkendara maupun dia jalan kaki. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berumroh, ya. Tidak menggugurkan kewajiban, akan tetapi ganjaran umroh dia dapatkan. Ganjarannya, pahalanya dia dapatkan, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Antum kenapa enggak haji, akhi? Padahal antum mampu. Orang tiap hari anak haji kok, gitu loh. Ya, enggak. Iya insya Allah ganjarannya dapat, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban. Ya, seperti itu pengertiannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 36 ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Naam. Bulan-bulan haram. Satu di antaranya itu adalah bulan Ramadan, 5 di antaranya itu bulan Rajab. Bulan haram, bulan Ramadan bukan bulan haram. Rajab ya. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Ayyubi juga itu sampai 5 kali terjadi pasca mulai dari perang Yarmuk sampai bahkan pembebasan Yerusalem terjadi di bulan Rajab. Nah pertanyaannya, apakah hukum ini sebenarnya kan tadi bisa juga sebutkan kalau bulan Ramadan ini disepakati bahkan sebelum Islam datang, disepakati sebagai convention, sebagai kesepakatan bersama. Nah, maksudnya ini, apakah hukum itu tidak berlaku untuk setelah Islam datang? Apakah hukum itu tidak berlaku untuk kaum muslimin, tapi berlaku untuk semua kaum muslimin? Yaitu di bulan Rajab tadi saya ada 5 selesai. Itu yang terjadi di bulan Rajab. Nah, kalau bisa
Taib. Wallahu taala alam bisawab. Tuntunannya ya, kita tidak boleh memulai peperangan. Ya, dan itu tetap berlaku sampai pada hari ini berlaku kalau misalnya ada peperangan. Akan tetapi ketika kaum musyrikin, orang-orang kafir memerangi kita, maka kita harus bertahan, kita harus mempertahankan diri. Dan kita harus memerangi mereka. Ya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ya, usir mereka, keluarkan mereka di mana mereka mau mengeluarkan engkau. Ya, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Karena kenapa? Mereka itu adalah orang-orang para pembuat onar, para pembuat fitnah. Maka ketika misalnya orang-orang kafir memerangi kita, iya kita nggak boleh memerangi mereka. Ya, akan tetapi kalau misalnya mereka memerangi kita di bulan-bulan haram, maka kita harus menolak mereka di bulan tersebut. Ya, jadi nggak ada maksudnya entar dulu enggak, karena mereka akan tetap menyerang, mereka nggak menghargai itu. Orang-orang kafir sekarang mana ada mana ada mereka menghargai bulan-bulan haram. Dan kita tahu bahwa peperangan yang terjadi pada saat itu antara orang-orang ya Romawi, orang-orang Persia dengan kaum muslimin. Bukan dengan orang-orang kafir Quraisy, bukan dengan kaum musyrikin. Ya, yang mana mereka orang-orang Romawi dan Persia itu tidak ada istilah mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Ya, dan yang mengagungkan bulan-bulan haram ini adalah orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab. Ya, mereka yang sangat mengagungkan, bahkan tadi dikatakan wa Rajab Mudhar, sampai bulan Rajab itu dinisbatkan, disandarkan ya kepada kabilah Mudhar, itu karena mereka menghargai gitu loh ya, sangat lebih mengagungkan bulan-bulan haram tersebut. Nah, di masa jahiliyah ya, sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul, itu ada peperangan yang terjadi namanya Hilful Fudul. Ya. Nah, peperangan tersebut ya kalau tidak salah itu terjadi di bulan haram. Ya, makanya itu pelanggaran terbesar di antara pelanggaran yang terjadi di antara mereka itu yaitu karena mereka berperang di di bulan haram tersebut. Ya, wallahu taala alam bisawab. Yang jelas kalau misalnya kita diperangi oleh orang-orang kafir di bulan-bulan haram, maka wajib bagi kita untuk melawan mereka. Ya, wajib bagi kita untuk melawan mereka. Adapun kita sebagai kaum muslimin, kita harus menghargai, mengagungkan bulan haram. Kita tidak boleh menyerang duluan gitu kan, seperti itu. Akan tetapi kalau mereka menyerang kita di bulan-bulan haram, maka wajib bagi kita untuk menolak mereka. Allah taala alam shawab. Nah. Mungkin kita tutup dulu. Terima kasih kepada Ustaz yang terima kasih kepada jemaah Mubarakir Habib tempat ini, dan mari kita doakan agar Bapak Abbas Jalan nanti masuk lagi ke bagian dan pulang dari haji yang mabrur. Amin. Kita yang belum berkesempatan berhaji pada Bapak rezekinya, semoga kita amin. Muncul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.